Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina Aryani SEMM, selaku dosen manajemen pemasaran internasional, izinkan kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi importing, exporting, dan resourcing, yang dimana kami terdiri dari saya sendiri, Devina Putri Ardita, dengan akhiran NIM 011. Saya Dinda Putri Atalia dengan akhiran 002. Saya Novita Yolanda dengan akhiran NIM 016. Saya Siti Mardiani dengan akhiran NIM 020. Saya Nitya Soraya dengan akhiran NIM 022. Baik, pembahasan yang akan kita kaji pada malam ini adalah yaitu exporting. Yang dimana exporting selling merupakan penjualan ekspor yang merupakan strategi jitu bagi perusahaan yang ingin mendobrak batas pasar domestik dan menjangkau konsumen di seluruh dunia. Strategi ini menawarkan peluang untuk meningkatkan pendapatan, mendiversifikasi risiko, dan juga mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Namun, untuk mencapai kesuksesan dalam exporting selling, perusahaan perlu merumuskan strategi yang tepat dan menempatkan marketing mix yang efektif. Hal ini termasuk analisis pasar yang mendalam, penyesuaian produk, penetapan harga yang kompetitif, pemilihan saluran distribusi yang tepat, dan strategi promosi yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan di negara-negara tujuan kita. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada export marketing, di mana pemasaran adalah kegiatan vital dalam menjaga keberlangsungan perusahaan terhubung dengan konsumen dan pertukaran potensial. Menurut Kotler 2001, Stanton 2001, Hani dan Basudan 2004.4, ekspor merupakan penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri, memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kerjasama antar negara. Menurut Yuli SE 2019, proses ekspor termasuk pemeriksaan bea cukai, kepatuhan pada peraturan perdagangan, serta tahap seperti identifikasi pasar, analisis SWOT, pertemuan dengan agen, dan alokasi sumber daya. Nah, di sini terbagi beberapa metode atau bahan-bahan yang mencangkup gimana sih ekspor marketing yang baik itu. Yang pertama ada pemahaman lingkungan pasar sasaran, di mana pemahaman tentang lingkungan pasar sasaran ini merupakan pemahaman yang kuat tentang lingkungan pasar di negara-negara tujuannya. Poin ini sangat penting bagi pemasar ekspornya karena mencangkup beberapa pemahaman tentang faktor-faktor ekonominya, terus juga ada budaya, sosial, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran di pasar tersebut. Kayak misalnya, pemahaman ini tentang kondisi ekonominya gimana si perusahaan tuh bisa membuat strategi sesuai dan dari kesalahan yang tidak perlu. Yang kedua ada penggunaan riset pemasaran dan identifikasi potensi pasar, di mana poin ini penting untuk melakukan riset pasar secara menyeluruh supaya dapat mengidentifikasi potensi pasar dan peluang di negara-negara tujuan. Yang ketiga ada keputusan mengenai desain produk, dan yang keempat ada penetapan harga yang tepat. Yang kelima ada pengaturan saluran distribusi yang efektif, dan yang keenam ada periklanan dan komunikasi. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada organizational export activity. Jadi pentingnya kegiatan ekspor dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat telah mendorong perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk menyesuaikan fokus mereka dengan menggarap pasar internasional. Hal ini dipelajari dari hasil penelitian yang menegaskan bahwa ekspor bukanlah sekedar tindakan mengirim barang ke luar negeri, tetapi merupakan sebuah proses yang melalui tahapan-tahapan perkembangan. Nah, berikut adalah tahapan perkembangan ekspor. Yang pertama ini ada perusahaan itu tidak tertarik mengekspor. Pada tahap ini, perusahaan mungkin belum mempertimbangkan atau tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan ekspor. Fokus mereka mungkin masih pada pasar domestik atau mereka belum menyadari potensi ekspor produk mereka. Yang kedua, perusahaan mulai mendapat pesanan ekspor. Perusahaan mulai mendapatkan minat dari pelanggan atau mitra bisnis di luar negeri yang ingin membeli produk mereka. Namun, perusahaan mungkin belum siap atau belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengekspor secara resmi. Yang ketiga, perusahaan mengevaluasi kelayakan ekspor, di mana perusahaan mulai menyadari potensi pasar ekspor dan melakukan penilaian terhadap kelayakan ekspor produk mereka. Hal ini melibatkan penelitian pasar, analisis kebutuhan pasar global, serta evaluasi sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Yang keempat, perusahaan mencoba mengekspor, di mana
perusahaan memutuskan untuk mencoba mengekspor produk mereka untuk pertama kalinya. Mereka mungkin melakukan pengiriman percobaan atau mengekspor dalam jumlah kecil untuk menguji pasar dan mengevaluasi respon pelanggan. Yang kelima, perusahaan berpengalaman dalam mengekspor. Setelah beberapa kali mencoba dan berhasil mengekspor, perusahaan memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang proses ekspor. Mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Yang keenam, perusahaan fokus pada pemasaran di negara tertentu, di mana perusahaan mulai mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dengan menargetkan negara-negara tertentu yang dianggap memiliki potensi pasar yang tinggi untuk produk mereka. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran pasar, permintaan produk, persaingan, dan regulasi perdagangan. Yang terakhir, perusahaan mengevaluasi potensi pasar global secara keseluruhan. Jadi perusahaan terus mengevaluasi dan memantau potensi pasar global untuk produk mereka. Mereka memperluas cakupan geografis mereka, menyesuaikan strategi pemasaran, dan beradaptasi dengan perubahan dalam kondisi pasar global untuk tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang pasar baru. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada masalah-masalah berkaitan dengan ekspor logistik. Yang pertama ini ada pada bagian logistik. Jadi pada bagian logistik ini masalah yang pertama itu persiapan transportasi barang, yang kedua penetapan jenis dan tarif transportasi yang sesuai, yang ketiga penanganan dokumen pengiriman, yang keempat perolehan informasi keuangan terkait pengiriman, yang kelima koordinasi distribusi barang, yang keenam proses pengawasan produk. Lalu pada jasa ekspor yang pertama ini ada ketersediaan suku cadang untuk mendukung pengiriman, yang kedua ketersediaan bengkel untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang ketiga penyediaan saran teknis terkait ekspor, yang keempat barang-barang ekspor. Pada proses hadapi birokrasi pemerintah terkait ekspor, terus yang kedua memastikan kualitas dan keandalan produk, yang ketiga memperoleh lisensi ekspor yang diperlukan, yang keempat penanganan pembayaran bea dan tarif ekspor. Lalu pada promosi dan penjualan itu yang pertama melakukan iklan untuk meningkatkan pemahaman pasar terhadap produk, yang kedua mengadakan upaya penjualan untuk meningkatkan penjualan produk, yang ketiga menyediakan informasi pemasaran yang jelas dan informatif. Lalu pada bagian intelijen pasar di luar ini, yang pertama mencari peluang pasar baru untuk ekspansi produk, yang kedua memahami dan mengatasi hambatan perdagangan di pasar luar negeri, yang ketiga bersaing dengan pesaing asing di pasar global. Selanjutnya itu ada kebijakan nasional yang mengatur ekspor dan impor. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keseimbangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan impor. Berikut adalah beberapa elemen utama yang dalam kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama itu ada tarif dan pajak. Pada tarif dan pajak ini pemerintah dapat mengatur tarif dan pajak untuk produk yang diimpor dan diekspor. Tarif dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dalam persaingan internasional. Sementara pajak dapat digunakan untuk mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah. Yang kedua ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor itu pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada produsen untuk mendorong bantuan lainnya yang memudahkan produsen dalam meningkatkan ekspor. Yang ketiga itu adalah pengaturan sumber daya. Pada pengaturan sumber daya ini, kebijakan ekspor dan impor dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, energi, tenaga kerja. Ini dapat dilakukan dengan membatasi ekspor atau impor tertentu. Dan yang terakhir itu ada kuota dan kualifikasi. Dan pemerintah dapat membatasi jumlah barang yang dapat digunakan ekspor atau ekspor dengan menetapkan kuota. Pemerintah dapat menetapkan kuota impor, yaitu batasan kuantitatif atau jumlah atau nilai barang tertentu yang dapat diimpor ke negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kuota ini biasanya digunakan untuk melindungi produsen dalam negeri dan dari persaingan impor yang terlalu besar. Selain itu, mereka juga dapat mengatur kualifikasi untuk ekspor seperti persyaratan kualitas atau standar ekologis. Oke, selanjutnya ada supporting exporters. Kawasan perdagangan bebas atau FTZ atau kawasan perdagangan khusus atau STZ memberikan insentif perdagangan kepada pelaku usaha dengan regulasi perdagangan yang berbeda, seperti tarif impor yang rendah atau nol,
pengecualian dari beberapa pajak dan prosedur bea cukai yang disederhanakan. Produsen yang beroperasi di FTZ atau STZ mendapat manfaat berupa prosedur bea cukai yang disederhanakan, fleksibilitas operasional yang lebih besar, dan lingkungan peraturan yang lebih longgar. Ini memungkinkan mereka untuk mengelola produksi, penyimpanan, dan distribusi barang dengan lebih efisien serta mendorong inovasi tanpa terlalu banyak kendala regulasi. Dukungan pemerintah dalam bentuk FTZ atau STZ dapat membantu memfasilitasi ekspor, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing produsen di pasar internasional, serta mendorong pertumbuhan sektor ekspor dan perdagangan internasional. Baik, berikutnya ini ada tindakan pemerintah untuk mencegah impor dan memblokir akses pasar. Dengan adanya perdagangan internasional, membuat setiap negara memberlakukan sebagai kebijakan untuk mengatur aktivitas jual beli dalam skala luas ini, yang dimana tujuannya itu yaitu untuk agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi tidak merugikan kepentingan nasional. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor dan membatasi akses pasar memiliki penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, antara lain yang itu. Yang pertama ini ada pengenaan tarif bea masuk. Tarif bea masuk ini dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean, yang dimana hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar lokal. Yang berikutnya ini ada kuota impor, yang dimana pemerintah dapat membatasi jumlah barang impor yang dapat masuk ke negara dengan mengatur kuota impornya. Yang berikutnya ini ada subsidi ekspor, yang dimana pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen ekspor agar lebih kompetitif di pasar internasional, yang dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang berikutnya nih ada persyaratan sertifikasi dan standar. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan sertifikasi dan standar tertentu untuk barang impor. Jika barang tidak memenuhi standar ini, maka akan dikenakan pembatasan impor. Yang berikutnya ini adalah larangan impor, yang dimana pemerintah dapat melarang impor barang tertentu yang dianggap merugikan industri dalam negeri atau kesejahteraan rakyat. Contohnya yaitu adalah larangan impor produk yang mengandung bahan berbahaya atau ilegal. Yang terakhir yaitu ada pengawasan ketat, yang dimana pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap impor dengan memeriksa dokumen dan kualitas barang secara ketat, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik impor ilegal atau penyalahgunaan sistem perdagangan. Boleh di next? Selanjutnya di sini kita membahas tentang tarif sistem. Jadi tarif sistem atau sistem tarif adalah seperangkat aturan dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengontrol impor barang dari luar negeri. Nah, jenis-jenis tarif sistem itu ada dua. Yang pertama biaya masuk, lalu yang kedua ada biaya impor lainnya. Yang pertama ini ada biaya masuk. Jadi biaya masuk itu atau yang biasa disebut biaya masuk adalah biaya yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara. Nah, ini tuh adalah salah satu jenis biaya masuk yang paling umum dan biasa dikenakan oleh otoritas bea cukai atau pemerintah setempat pada saat impor barang. Biaya masuk biasa dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis barang yang diimpor, negara asal barang, klasifikasi barang, dan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Nah, jenis-jenis bea masuk itu yang pertama ada bea ad valorem. Jadi bea ad valorem ini adalah jenis bea masuk yang dinyatakan sebagai presentasi dari nilai barang yang diimpor. Ini berarti bahwa jumlah bea masuk yang harus dibayar oleh importir akan bergantung pada nilai barang tersebut. Misalnya, jika tarif bea ad valorem untuk suatu produk adalah 10%, maka importir harus membayar 10% dari nilai produk tersebut sebagai bea masuk. Nah, bea ad valorem sering digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan tarif bea masuk pada barang-barang impor. Yang kedua ada bea spesifik. Jadi bea spesifik ini adalah jenis bea masuk yang dinyatakan sebagai jumlah tetap yang harus dibayar untuk setiap satuan barang yang diimpor. Nah, berbeda dengan bea ad valorem yang dinyatakan sebagai presentasi dari nilai barang, bea spesifik tidak bergantung pada nilai barang tersebut, melainkan hanya berdasarkan jumlah barang yang diimpor. Nah, bea spesifik ini sering digunakan oleh pemerintah untuk mengenakan tarif bea masuk pada barang-barang impor yang memiliki karakteristik tertentu seperti produk-produk tertentu yang dianggap sensitif atau strategis bagi industri dalam negeri. Lalu yang ketiga ada bea alternatif. Nah, dalam kasus ini baik bea ad valorem maupun spesifik ditetapkan dalam tarif bea untuk produk tertentu. Biasanya yang berlaku adalah tarif bea yang memberikan hasil angka tertinggi, meskipun terkadang tarif bea tertentu maupun spesifik ditetapkan dalam tarif bea untuk produk tertentu.
Misalnya, jika sebuah produk memiliki tarif biaya ad valorem sebesar 10% dan tarif biaya spesifik sebesar $2 per unit, pemerintah atau otoritas bea cukai akan memilih tarif yang memberikan hasil biaya masuk tertinggi antara kedua tarif tersebut. Nah, yang keempat ini ada bea gabungan atau campuran. Bea gabungan atau campuran ini digunakan ketika harus dipungut baik bea spesifik maupun ad valorem dari barang yang sama. Jadi bea gabungan atau campuran ini digunakan ketika barang yang diimpor dikenakan dua jenis bea masuk secara bersamaan, yaitu bea spesifik dan bea ad valorem. Nah, dalam kasus ini bea gabungan atau campuran barang yang diimpor dikenakan kedua jenis bea masuk ini. Misalnya jika ada sepatu yang dikenakan bea spesifik sebesar $2 per pasang dan juga dikenakan bea ad valorem sebesar 10% dari nilai barang, maka importir harus membayar kedua jenis bea masuk ini untuk setiap pasang sepatu yang diimpor. Jadi bea gabungan atau campuran ini adalah penggabungan dari bea spesifik dan bea ad valorem yang dikenakan pada barang yang sama ketika diimpor. Lalu yang kelima ada bea anti dumping. Jadi bea anti dumping ini adalah jenis bea masuk yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping. Nah, dumping terjadi ketika sebuah negara menjual barang-barangnya ke negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar di negara asalnya atau bahkan di bawah harga produksi, dengan tujuan untuk merugikan produsen lokal dan mendominasi pasar. Lalu yang terakhir ini ada bea kompensasi. Jadi bea kompensasi juga dikenal sebagai bea anti subsidi, di mana bea ini itu merupakan jenis bea masuk yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara untuk menanggapi subsidi yang diberikan kepada produsen atau eksportir oleh negara asal. Subsidi ini dapat memberikan keuntungan tidak adil kepada produsen atau eksportir asing yang kemudian dapat merugikan produsen lokal di negara tujuan. Boleh di next? Oke, selanjutnya tarif sistem yang kedua itu ada biaya impor lainnya. Jadi biaya impor lainnya ini dapat mencakup berbagai hal keamanan, biaya penyimpanan, dan biaya administrasi lainnya yang terkait dengan proses impor barang ke suatu negara. Nah, jenis-jenis biaya impor lainnya itu yang pertama ada pungutan impor variabel. Jadi pungutan impor variabel diterapkan oleh beberapa negara untuk kategori tertentu dari produk pertanian yang diimpor. Jika harga produk yang diimpor lebih rendah daripada produk domestik, pungutan ini bertujuan untuk menaikkan harga produk impor hingga setara dengan harga produk domestik. Lalu yang kedua ada bea tambahan impor sementara. Jadi bea tambahan impor sementara ini dikenakan oleh negara-negara tertentu seperti Inggris dan Amerika Serikat sebagai respon terhadap situasi tertentu seperti defisit neraca pembayaran atau untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap industri lokal. Nah, bea ini tuh bersifat sementara dan dapat diubah atau dicabut sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang berlaku. Lalu yang ketiga ada pajak impor pengganti. Nah, pajak impor pengganti ini terkait dengan pajak internal seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Tujuan dari pajak impor pengganti adalah untuk masalah negeri. Boleh di next? Selanjutnya ada organizing for exporting in the market for country. Yang pertama ada organisasi ekspor milik sendiri. Kebanyakan perusahaan menangani operasi ekspor dalam organisasi sendiri. Tergantung pada ukuran perusahaan, tanggung jawab mungkin disatukan ke dalam uraian pekerjaan karyawan domestik. Sebagai alternatifnya, tanggung jawab ini mungkin ditanangi sebagai bagian dari divisi atau struktur organisasi terpisah. Kemungkinan pengaturan untuk menangani ekspor termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebagai aktivitas paruh waktu yang dilakukan oleh karyawan domestik. Kedua, melalui mitra ekspor yang beralifasi dengan struktur pemasaran domestik yang mengambil kepemilikan barang sebelum meninggalkan ke negara. Yang ketiga, melalui departemen ekspor yang independen dari struktur pemasaran domestik. Yang keempat, melalui departemen ekspor dalam divisi internasional. Yang kelima, untuk perusahaan multinasional, setiap kemungkinan di atas ada di setiap divisi. Kemudian ada organisasi ekspor independen eksternal. Organisasi ekspor independen eksternal adalah perusahaan atau entitas yang beroperasi secara mandiri, tidak terikat langsung oleh perusahaan manufaktur. Apabila sebuah perusahaan memilih untuk tidak melakukan sendiri pemasaran dan promosi, terdapat sejumlah jasa ekspor yang tersedia, termasuk perusahaan perdagangan ekspor, EMC, Export Management Companies, perusahaan manajemen ekspor, perdagangan ekspor, piala ekspor, manajemen ekspor kompetensi, perwakilan ekspor, perusahaan manufaktur atau agen komisi, dan distributor ekspor. Oke, selanjutnya di sini ada organizing for exporting in the market country. Nah,
Organizing for Exporting in the Market Country ini merupakan strategi penting dalam pemasaran ekspor yang melibatkan struktur organisasi di negara pasar untuk mendukung kegiatan impornya. Nah, di sini ada 3 strategi. Yang pertama itu ada perwakilan pasar langsung, yang kedua ada perwakilan independen, dan yang ketiga ada pemasaran dengan membonceng. Nah, untuk yang metode pertama ini, perwakilan pasar langsung merupakan metode yang dilakukan untuk di mana untuk mengendalikan dan komunikasi yang lebih baik dengan perwakilan langsung ini, si perusahaan memiliki kendali penuh atas pengembangan program pemasarannya, alokasi sumber daya, serta keputusan harga yang dapat diterapkan secara mandiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Nah, selain itu juga komunikasi antara perusahaan dan pasar tujuannya juga dapat menjadikan lebih efisien dan efektif karena tidak melalui perantara. Nah, si perwakilan langsung ini tidak berarti bahwa pengekspor menjual langsung kepada konsumennya atau pelanggan biasanya, tapi si perwakilan langsung ini melibatkan penjualan kepada pedagang besar dan pedagang eceran di pasar sasaran ini. Nah, ini memungkinkan untuk si perusahaan dapat menjangkau pelanggan potensial di pasar luar negeri tanpa harus menangani semua detail penjualan dan distribusi sendiri. Yang kedua, ada perwakilan independen, di mana perwakilan independen ini merupakan strategi yang dilakukan secara independen atau pendirian perwakilan pasar langsung mungkin dianggap tidak layak karena volume penjualan yang rendah mungkin tidak dapat menutup biaya operasionalnya. Namun di perwakilan independen ini bahkan di pasar yang lebih besar, manufaktur kecil juga mungkin mengalami kesulitan dalam menutup biaya perwakilan besar pasar langsung. Sebagai alternatifnya, maka perusahaan dapat menggunakan perwakilan independen, yaitu agen atau pihak lain yang bekerja secara mandiri untuk menjual produk atau produk perusahaannya kepada pelanggan. Nah, di perwakilan independen ini biasanya lebih rendah karena perwakilan independennya dibayar berdasarkan komisi dari penjualan yang mereka hasilkan. Dan yang strategi yang ketiga ada pemasaran dengan membonceng, di mana pemasaran dengan membonceng ini merupakan pemasaran yang digunakan melalui penggunaan tenaga penjual induk ayam, merupakan inovasi dalam distribusi internasional yang semakin populer. Nah, biasanya di strategi ini melibatkan kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan untuk memasarkan produk mereka bekerja sama. Misalnya kayak perusahaan A dan B dapat bekerja sama untuk memasarkan produk A kepada pelanggan B dan sebaliknya. Ini tujuannya tuh untuk membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur pemasarannya di sebuah perusahaan tersebut. Oke, boleh next. Baik, berikutnya ada Organizational Export Trade Financing dan Method of Payments. Trade finance merujuk pada beragam produk dan layanan keuangan yang digunakan untuk mempermudah perdagangan internasional yang dimana melibatkan penggunaan instrumen keuangan untuk mengelola resiko dan mengalirkan dana antara penjual dan pembeli dalam transaksi lintas negara. Nah, dalam trade finance ini terdapat beragam fasilitas. Yang pertama itu ada letter of credit atau yang biasa disingkat LC, yang dimana LC merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank yang menjamin pembayaran kepada penjual jika syarat-syarat dalam LC terpenuhi, dengan bank bertindak sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan pembayaran. Yang berikutnya ada garansi bank atau bank garanti, yang dimana garanti bank ini merupakan sebuah janji tertulis yang diberikan oleh bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima garansi jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Yang berikutnya ada trade credit, yang dimana trade credit ini merupakan bentuk kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang atau layanan terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Yang berikutnya ada factoring, yang dimana factoring ini merupakan penjualan piutang dagang kepada perusahaan factoring yang memberikan pembayaran segera kepada penjual dengan tanggung jawab untuk menagih pembayaran dari pembeli. Yang terakhir ini ada forfeiting, yang dimana forfeiting ini merupakan pembelian wesel dagang yang belum jatuh tempo dari penjual dengan diskon oleh bank atau perusahaan forfeiting yang memberikan pembayaran segera kepada penjual dan memanajer pembayaran pemenuh dari pembeli pada saat jatuh tempo. Boleh di next? Kemudian ada letter of credit atau bisa disebut LC. LC atau letter of credit ada teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importer tanpa menunggu konfirmasi dari negara
pengimpor. Dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Fungsi letter of credit adalah untuk memperlancar proses pembayaran dalam kegiatan perdagangan global atau biasa disebut ekspor impor barang. Selain itu, fungsi dari letter of credit adalah bank menjamin pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai seperti kesepakatan di awal dengan importir. Jaminan dari kredit bank tersebut juga dapat membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Berikut juga ada beberapa mekanisme dari letter of credit. Yang pertama yaitu ada eksportir atau importir harus melaksanakan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual beli. Yang kedua, importir mengajukan LC ke bank. Kemudian bank tersebut akan menerbitkan LC yang diajukan. Yang ketiga, bank penerbit akan menyampaikan LC tersebut kepada bank penulis dibarengi dengan dokumen-dokumen persyaratannya. Yang keempat, bank penulis akan menyerahkan LC kepada eksportir. Yang kelima, lalu bank eksportir bisa mulai mengirimkan barang yang dipesan kepada importir dan diperoleh bukti pengiriman. Yang keenam, bukti pengiriman tersebut lalu diserahkan kembali kepada bank penulis agar eksportir bisa menerima pembayaran. Yang ketujuh, bank penulis akan membayarkan kepada eksportir apabila dokumen telah valid dan sesuai syarat. Yang kedelapan, setelah pembayaran selesai, bank penerus menyerahkan bukti pembayaran kepada bank penerbit LC, sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir. Yang kesembilan, bank penerbit lalu memberitahu importir terkait bukti pembayaran LC. Dan yang terakhir itu, importir membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit. Next. Oke, selanjutnya masuk ke documentary collection. Documentary collection adalah sebuah metode pembayaran dalam perdagangan internasional di mana bank bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan pembayaran dari pembeli kepada penjual. Nah, metode ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam perdagangan internasional dan berkembang seiring dengan kebutuhan pelaku bisnis untuk memiliki cara pembayaran yang lebih sederhana dan dapat diandalkan. Sejak abad ke-19, transaksi perdagangan melibatkan pengiriman barang dan dokumen terkait melalui jalur maritim yang panjang. Untuk memastikan pembayaran yang aman, praktik pengumpulan dokumen secara bertahap berkembang. Pada awalnya documentary collection melibatkan pengiriman langsung dokumen perdagangan kepada bank di negara pembeli, yang kemudian akan meneruskan dokumen tersebut kepada pembeli setelah menerima pembayaran. Dalam beberapa dekade terakhir, proses ini mengalami peningkatan dan penyempurnaan dengan penggunaan teknologi dan standar internasional yang mendukung kelancaran proses documentary collection. Instrumen ini melibatkan pengiriman dokumen terkait dengan pengiriman barang kepada pembeli melalui bank. Next. Selanjutnya ada jenis documentary collection. Yang pertama ada dokumen against payment atau disingkat DP. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima dan memeriksa dokumen terkait dengan pengiriman barang. Dokumen kunci biasanya termasuk bill of lading, faktur, dan dokumen terkait lainnya. Ini memastikan bahwa pembeli membayar sebelum mengendalikan barang dan memberikan kepercayaan tambahan pada proses pembayarannya. Terus yang kedua ada dokumen against acceptance. Dalam DA ini, eksportir mengirim barang kepada importir dan menyajikan dokumen keuangan seperti bill of lading dan faktur kepada bank importir. Nah, bank kemudian melepaskan dokumen tersebut kepada importir setelah menerima suatu wesel waktu atau bill of exchange yang mewakili janji pembayaran di masa depan. Ini memberikan kredit kepada importir untuk memiliki waktu sebelum melakukan pembayaran. Nah, yang ketiga ada side collection, adalah metode pembayaran di mana pembeli harus membayar segera setelah dokumen perdagangan diserahkan kepada mereka. Ini adalah metode yang langsung dan sederhana, di mana pembayaran harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Terus yang keempat ada wesel giro. Wesel giro adalah instrumen keuangan yang setara dengan cek atau tagihan, digunakan untuk memfasilitasi pembayaran antara pembeli dan penjual. Bisa dalam bentuk side draft atau usance draft, memberikan waktu tertentu untuk pembayaran. Nah, yang terakhir ada clean collection.
adalah prosedur di mana bank mengumpulkan dokumen perdagangan tanpa keterlibatan barang fisik. Dokumen finansial atau komersial dikumpulkan tanpa dokumen yang terkait dengan barang fisik, memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam transaksi. Next. Nah, beberapa kondisi dapat mendorong eksportir untuk meminta pembayaran tunai baik secara penuh maupun sebagian. Sebelum pengiriman dilakukan, pembayaran tunai di muka sering diminta oleh eksportir untuk menghindari risiko kredit luar negeri dan pembatasan pertukaran mata uang di negara tujuan. Meskipun jarang digunakan karena persaingan dan pembatasan, perusahaan dengan produk unik mungkin meminta pembayaran tunai di muka. Sedangkan penjualan dengan akun terbuka umumnya dilakukan setelah pengiriman barang dan sering terjadi antara perusahaan dengan cabang atau anak perusahaan eksportir. Ini umumnya terjadi di wilayah di mana kontrol devisa minim dan hubungan kuat telah dibangun antara eksportir dan pembeli. Kendala utama dari penjualan dengan akun terbuka biasanya adalah kurangnya kewajiban konkret, namun bank telah memperluas cakupan asuransi pada transaksi ini untuk mengurangi risiko bagi eksportir. Next. Selanjutnya di sini ada additional export and import issue. Jadi Indonesia telah mengambil langkah untuk memperbaiki prosedur impor dan ekspor melalui penerapan Omnibus Law dengan tujuan meningkatkan investasi asing dan perekonomian secara keseluruhan. Meskipun demikian, sektor impor dan ekspor masih menghadapi tantangan terutama terkait dengan regulasi yang ketat seperti daftar barang yang dibatasi dan dilarang atau lartas yang membatasi impor beberapa produk tertentu. Selain itu, meskipun terjadi lonjakan ekspor karena kenaikan harga komoditas, ada upaya pemerintah untuk mendorong investasi di industri hilir lokal guna menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Namun ada kekhawatiran terkait dengan tindakan non-tarif atau NTM yang diterapkan, seperti persetujuan impor dan sertifikasi wajib yang dapat menghambat efisiensi dan produktivitas bisnis di Indonesia. Pembatasan perdagangan jasa juga menjadi perhatian, meskipun ada reformasi baru-baru ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya melakukan reformasi lebih lanjut, termasuk menyederhanakan proses, menghilangkan hambatan perdagangan jasa, memperluas perjanjian perdagangan, dan meningkatkan infrastruktur logistik serta fasilitasi perdagangan sambil memperhatikan pembangunan yang ramah lingkungan. Boleh di next? Oke. Selanjutnya di sini ada sourcing. Sourcing sendiri menurut Cambridge Dictionary menggambarkan proses yang melibatkan pencarian dan akuisisi barang atau layanan dari berbagai pemasok yang berbeda dengan fokus pada mendapatkan kualitas terbaik dengan harga terbaik. Jadi jika kita merinci definisi tersebut, di sini ada 4 tahapan di mana kita melakukan sourcing di pasar internasional. Yang pertama itu ada pencarian, di mana pencarian ini merupakan proses yang melibatkan berbagai sumber informasi termasuk database pemasok, jejaring industri, atau penawaran publik, dengan perusahaan harus melakukan pencarian yang cermat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka menemukan pemasok yang tepat dan dapat memenuhi standar kualitas dan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua ada pemilihan, di mana pemilihan ini merupakan tahapan yang harus dilakukan perusahaan dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap pemasok yang potensial. Evaluasi ini mencakup berbagai faktor seperti kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, adanya keandalan pemasoknya, terus juga reputasi mereka di pasar, serta harga yang mereka tawarkan kepada perusahaan, dan kondisi kontrak yang mereka ajukan. Nah, proses pemilihan ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan dan standar mereka. Yang ketiga ada akuisisi, di mana akuisisi ini merupakan proses lanjutan yang di mana perusahaan melakukan negosiasi dan pembelian barang atau layanan dari pemasok yang dipilih. Ini melibatkan pembicaraan harga, terus juga penyelesaian persyaratan kontrak, pengaturan pengiriman, serta menetapkan kondisi pembayaran, di mana proses akuisisi ini merupakan langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk melakukan ekspor importing ke pasar internasional. Yang terakhir ada fokus pada kualitas terbaik dengan harga terbaik, di mana fokus ini yang nantinya pada intinya tujuan utama dari proses sourcing ini merupakan memperoleh barang atau layanan dengan kualitas terbaik supaya si perusahaan ini bisa memperoleh dengan harga yang lebih kompetitif. Ini supaya mencerminkan upaya dari perusahaan untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif dalam rantai pasokannya. Oke, next. Oke, di sini ada jenis sourcing. Jenis sourcing sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sourcing, terus juga ada global sourcing, ada outsourcing,
insourcing atau multi-sourcing. Nah, di sini sourcing sendiri merupakan kerjasama atau kesepakatan antara dua perusahaan atau lebih dalam produksi dan pengadaan barang dalam kualitas, kuantitas, harga tertentu di mana salah satu bertindak sebagai pemasok dan pihak yang lain ini bertindak sebagai pembeli. Yang kedua ada global sourcing. Global sourcing ini merupakan praktik pengambilan dari pasar global untuk barang dan jasa untuk melintasi batas geopolitiknya. Yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing sendiri merupakan pemindahan pekerjaan atau proses dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, di mana nantinya si outsourcing ini dilakukan untuk menurunkan biaya produksi atau menghindari terlalu banyaknya jalur proses yang ditangani sehingga dapat mengaburkan fokus perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya. Yang keempat ada insourcing. Insourcing ini merupakan keputusan bisnis untuk memulai melakukan fungsi bisnis atau operasi yang bisa dikontrakkan ke pihak lain secara internal. Insourcing dilakukan untuk mempertahankan kontrol produksi kritis, mengurangi biaya, dan menjaga fleksibilitas dalam operasi bisnisnya. Dan yang terakhir ada multi-sourcing. Ini adalah kerangka untuk mengaktifkan berbagai bagian klien bisnis untuk menjadi sumber dari berbagai pemasoknya. Multi-sourcing memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasi resiko dan memanfaatkan keunggulan dari berbagai pemasoknya itu sendiri di dalam perusahaan. Nah, di sini ada strategi sourcing. Strategi sourcing sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama, direct sourcing merupakan proses pengadaan barang atau layanan langsung dari produsen atau pemasok utama tanpa melalui perantara. Nah, ini sering dilakukan untuk memastikan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Nah, dalam direct sourcing ini, perusahaan bekerja sama langsung dengan produsen atau pemasok utama untuk mendapatkan barang atau layanan yang mereka butuhkan. Yang kedua ada indirect sourcing atau pengadaan tidak langsung. Indirect sourcing ini merupakan proses pengadaan yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Fokusnya adalah pada kebutuhan operasional atau dukungan yang tidak langsung terhadap produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, ini bisa mencakup pembelian peralatan kantor, terus juga layanan profesional, atau layanan teknologi informasinya. Contoh indirect sourcing ini ada di sebuah perusahaan teknologi, kayak dia membeli peralatan kantor seperti komputer, terus juga printer, perangkat lunak dari pemasok yang tidak terkait langsung dengan produksi produk mereka. Nah, meskipun peralatan ini penting untuk operasi bisnis, tapi mereka tidak secara langsung terkait dengan produksi produk akhirnya. Terus yang terakhir ada single sourcing, di mana single sourcing ini adalah strategi di mana sebuah perusahaan mengandalkan satu pemasok untuk produk atau komponen tertentu. Nah, meskipun ini dapat membawa manfaat dalam hal konsistensi perusahaannya, terus juga kualitas, serta hubungan jangka panjang dengan pemasok, ini juga bisa tujuannya meningkatkan resiko jika pemasok mengalami masalah produksi atau pasokannya. Oke, selanjutnya ada fenomena sourcing di Amerika. Yang pertama itu perusahaan-perusahaan di Amerika menghadapi kompetisi yang semakin ketat dengan membanjiri produk-produk dari luar negeri yang memasuki pasar domestik Amerika. Yang kedua, tekanan kompetitif dari pasar membutuhkan upaya perusahaan untuk mencari supplier yang dapat memproduksi produk berkualitas dengan biaya yang rendah. Dalam hal ini, banyak negara-negara di Asia dan Eropa Timur yang memiliki biaya tenaga kerja terdidik relatif murah menawarkan peluang sourcing yang menarik. Yang ketiga, diperkirakan penghematan sekitar 10% sampai dengan 40% dapat diperoleh dengan melakukan global sourcing. Yang keempat ada sekitar US dollar 250 miliar dihabiskan untuk membeli produk-produk dari luar negeri oleh perusahaan Amerika pada tahun 1990-an. Nah, yang terakhir di tahun 1999, industri retail pakaian Amerika menghabiskan dana US dollar 56 miliar untuk mengimpor produk-produk pakaian dari luar negeri. Oke, next. Oke, di sini ada alasan apparel industri Amerika melakukan sourcing. Di sini ada 3 aspek pertimbangan, yang dimana yang pertama itu untuk mengurangi biaya, di mana alasan apparel ini melakukan sourcing karena mereka membutuhkan dana yang lebih besar, maka dari itu untuk melakukan apparel ini dia bisa mengurangi biaya produksi dengan mencari sumber pasokan di negara atau wilayah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau biaya produksi secara keseluruhan yang lebih murah. Yang kedua, tingkat kualitas, dan yang ketiga, ketersediaan. Oke, boleh di next. Jadi, kesimpulannya yaitu dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, ekspor menjadi strategi vital bagi perusahaan untuk menembus pasar internasional, meningkatkan pendapatan, dan mendiversifikasi risiko. Meskipun menawarkan peluang pertumbuhan yang besar, ekspor juga menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks,
termasuk penyesuaian produk, penetapan harga yang tepat, dan distribusi yang efektif di pasar internasional. Untuk berhasil dalam ekspor, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang lingkungan pasar, sasaran, melakukan riset pasar yang menyeluruh, dan memahami kebutuhan serta preferensi konsumen di luar negeri. Namun tetap ada tantangan seperti hambatan non-tarif dan peraturan yang kompleks yang harus diatasi oleh perusahaan dalam melakukan ekspor. Dalam melakukan sourcing, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya produksi, memastikan kualitas produk yang konsisten, dan memperluas akses terhadap bahan baku dengan mencari sumber pasokan yang tepat di pasar global. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai model sourcing seperti insourcing, outsourcing, atau multi-sourcing, sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Dengan mengimpor bahan baku berkualitas tinggi, mereka dapat mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam produk permen coklat mereka, bahkan dalam situasi di mana bahan baku tersebut tidak tersedia secara lokal. Next. Untuk saran, pentingnya keterkaitan ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menekankan perlunya mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk dorongan pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan meningkatnya impor, aktivitas ekonomi dalam negeri seperti produksi, konsumsi, dan distribusi juga akan meningkat, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi perusahaan, Silver Queen disarankan untuk mempertimbangkan ekspansi pasar ekspor untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan dengan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, regulasi, dan persyaratan pasar ekspor termasuk labeling, izin impor, dan standar keamanan pangan di negara-negara tujuan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas bela negara.